CNN Indonesia Breaking News. Sidang kasus kopi bersianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah kembali dimulai. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Jessica menghadirkan saksi ahli digital forensik Rismon Sianipar. Kita langsung bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti jalannya persidangan. Pemrosesan dari saksi ahli sebelumnya itu kita putar di tool forensik kami karena kami tidak familiar dengan tool yang dipakai. Bagaimana, penuntut umum? Atau tanggapan dari ahli? Terima kasih waktunya yang mulia. Satu hal di sini dan ini ya, sumpah yang sudah pernah diucap masih mengikat pada persidangan hari ini. ya yang mulia dipahami. Oke. Satu hal di sini kebetulan saksi ahli dari PH mencantumkan ACPO. Tolong dicantumkan lagi, ditampilkan lagi ACPO. Principles of Digital Evidence. Tolong ditampilkan, kecilkan sedikit biar kita semuanya bisa lengkap membaca. Oke. Di prinsip nomor 3 tadi yang disebutkan sama ahli, bahwasan sama juga PH, bahwasannya hasil dari digital forensic analis siapapun bisa diuji oleh pihak ketiga. Kalau misalnya satu orang ahli digital forensik bilang 2 tambah 3 5, maka harusnya diperiksa sama digital forensik analis juga mestinya hasilnya juga 2 tambah 3 akan 5. Karena itu scientific, eksak. Itu yang pertama. Bagaimana prosedurnya pengujian pihak ketiga? Dikenal dalam dunia forensic science apple to apple. Ketika kita membandingkan botol aqua gede di sini dengan botol aqua kecil, nggak matching. Siapapun ahli forensik dunia akan tertawa. Kalau kita mau melakukan uji pihak ketiga dengan source yang sama, dengan SOP yang sama, dengan tools yang sama. Saya ulangi lagi, dengan source yang sama, dengan SOP yang sama, dengan tools yang sama. Ini scientific, sama seperti ketika kita melakukan penelitian ketika S1, S2, S3. Ada namanya metodologi penelitian, kacamatanya bisa berbeda. Ketika tidak apple to apple, siapapun akan tertawa. Siapapun. Jangankan ahli forensik, masyarakat juga akan tersenyum. Kok bisa seperti itu? Jadi pemahaman di sini harusnya komprehensif. Kalau kita memang mau uji pihak ketiga, mana source filenya, mana toolsnya, mana SOP-nya. So, kita uji sama-sama. Kalau memang itu scientific, harusnya sama, exact. Seperti itu yang mulia. Dan ketika dibawa satu posisi dengan kacamata berbeda, mohon maaf, seperti seorang buta mencoba menggambarkan gajah, namun yang dipegang hanya buntutnya saja, maka seyakin-yakinnya dengan salah seorang buta itu bilang gajah seperti ular. Padahal kita yang melihat gajah bukan ular. Sudut pandang, ketika botol aqua ini ditunjukkan kepada seorang ahli dari sisi pantat, jadilah dia bulat, tidak terlihat seperti silinder. Harusnya kacamata yang seragam. Dan ketika kita melakukan penyidik membawa kepada kita file ekstraksi dari DVR, kemudian diminta kepada kita untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, itulah tugas seorang forensic science. Makanya dalam dunia forensic science, dalam dunia digital forensik, memang itu dikenal ada namanya tahapan kerja dan dituangkan dalam standar operating procedure. Bukan berarti kalau kita punya software canggih, kita langsung jadi ahli, enggak. Bukan berarti kalau kita punya Kawasaki Ninja, kita langsung jadi ahli nyetir, ahli balap motor, enggak bisa. Semuanya butuh proses, semuanya butuh tahapan. Kalau misalnya, mohon maaf, yang ditampilkan ahli dari pihak bahwasanya dari rekaman TV, siapapun tanya sama kameramen di ruangan ini, mereka tersenyum. Ada namanya distorsi. Ada namanya distorsi. Tanya aja sama kameramen yang ada di belakang ini yang mulia. Ketika file source dari DVR dibandingkan dengan dari
rekaman TV, mereka semuanya komentar sama, ada distorsi. Dan itu harusnya dipahami oleh ahli multimedia forensik. Ya, paham. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apakah ahli dari penuntut umum ini apabila flashdisknya di setel di tempat laptopnya ahli dari penasihat hukum dibolehkan apa tidak, itu aja. Mohon maaf, ini saya mau mencontohkan yang ini. Tadi yang ini saya lihat dibahas panjang sekali, saya mau mencantumkan yang tadi saya belum selesai, mohon maaf, dikasih waktu sebentar. Oke. Kalau kita lihat di sini, saya kira yang mulia, tidak kita ada kan apapun yang ada ahli ini di kan sini. sudah bukan lagi menjelaskan tentang pembelaan dia, boleh atau tidak itu aja. Katanya Karena di sini kita masalah mencoba kan mencari itu. kebenaran material Bukan, yang mulia. bukan. Kebenaran material Jatahnya yang mulia. ahli kan sudah selesai. Bukan diputar balikan fakta. Mohon dipahami. Ya, Ketika tahu seseorang bilang saya. A, sedangkan itu B, Ya, apakah kita ya. mau terima? Coba Tidak. tenang ya, coba tenang. Bagaimana sekarang ini kan tidak terjadi kesatuan pendapat, ya. Sehingga persidangan ini pun kan harus berlangsung. Maka oleh karenanya kita coba gambar itu kita tayangkan melalui laptop daripada ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Nanti ahli dari penasihat hukum yang menganalisa. Sedangkan operatornya kan sudah paham, ya, sehingga mana nanti yang akan diinginkan oleh analisa dari ahli diminta saja. Artinya diminta style yang nomor sekian atau nomor sekian, ya. Saya pikir Yang mulia begini, karena ini kan, kita yang mulia, mohon maaf yang mulia, ini bukan soal menganalisa yang mulia, ingin membuktikan tentang bahwa ini ada sedikit di sini tampering, kan begitu. Kalau membuktikan tampering, tidak menganalisa yang mulia, tapi membuktikan. Jadi itu dia harus zooming. Jadi gini yang mulia, ketika mereka ini juga melakukan, kan yang aslinya kan ada di penuntut umum. Kemudian dengan alatnya ahli ini dia zooming, jadi dapatlah gambar itu. Nah sekarang kita juga harus dibolehkan juga melakukan hal yang sama. Kita zooming dengan teknik kita, ya kan? Supaya kita buktikan bahwa yang dilakukannya itu nggak benar. Gitu loh yang mulia. Jadi kalau tetap juga yang diputarkannya itu adalah barang milik dia, kita analisa, ya nggak ada gunanya. Karena barangnya ya itu juga. Itu juga, tapi justru kita membuktikan bahwa yang dilakukannya itu adalah tidak benar. Jadi harus kita buktikan dengan alat kita bisa zooming sendiri. Nah, yang kau lakukan ini metode nggak benar, ini gitu. Jadi kalau dia hanya tampilkan nggak ada gunanya yang mulia. Sama saja kita analisa. Ini kan kita kan tidak menganalisa gambar, kita membuktikan ada tampering, beda yang mulia. Jadi oleh karena itu, karena ahli ini sudah menampilkan secara terbuka di sini, menurut pemahaman kami, seharusnya apa yang ditampilkannya itu adalah milik pengadilan, bukan milik pribadi dia lagi. Kalau dia bawa pulang dan di pengadilan tidak berwenang memilikinya, itu sama dengan berarti bukti itu tidak boleh dipakai sebagai bukti di pengadilan ini. Tetapi kalau memang dia sudah tampil jadi ahli, semua yang disampaikannya di ruang sidang ini milik pengadilan. Oleh karena itu, yang mulia majelis hakim bisa memerintahkan supaya itu tinggal di sini dan diaudit oleh ahli kami. Setelah di zooming atau diperiksa oleh ahli kami, kemudian ternyata ada perbedaan, maka kewenangan yang mulia lah yang mempertimbangkan dan memutuskan yang mana nanti yang mau diterima. Soal berbeda pendapat itu biasa. Apakah mau menilai secara yang benar atau tidak, itu kewenangan yang mulia. Itu pemikiran kami. Jadi ahli yang sudah ditampilkan ini tidak berwenang mengatakan tidak memberikan. Kalau dia begitu, semua orang bersaksi sini pulang buktinya ke rumah nggak ada bukti. Semua orang itu namanya tidak bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab sebagai saksi, maka segala yang diucapkannya di record di pengadilan dan segala yang sudah diperagakannya di sini adalah itu menjadi milik pengadilan. Dan karenanya pengadilan yang berwenang menentukan itu diserahkan pada siapa. Itu permohonan kami yang mulia. Izin menanggapi yang mulia.
izin menanggapi. Jadi coba kita berikan solusi, andaikan bisa disetujui. Ini kan, atau ada tanggapan dulu dari Jack? Iya. Pertama yang mulia, ahli dari Pak Nuh sudah menjelaskan bahwa apabila memang mau diuji itu harus apple to apple, softwarenya pun harus sama. Dan itu adalah ini sudah dibawa softwarenya. Kalau memang ahli dari penasihat hukum ingin melakukan pengujian memakai ini, yang memandu adalah ahli dari PH, yang mengoperasikan adalah Pak Nuh dengan asistennya. Itu saja. Tetap softwarenya sama, jadi apple to apple masih tetap terjaga. Yang kedua itu BB flash disk, itu kan yang diuji flash disk. Yang diuji flash disk itu ada pada kami dan tinggal dilakukan pengujian saja, bisa secara langsung di sini untuk alat yang sama. Itu apple to apple-nya. Selain itu untuk hasil pengujian keterangan ahli yang disampaikan di persidangan, kami tidak sependapat dengan keterangan dari penasihat hukum yang mengatakan itu menjadi milik pengadilan karena itu bukan barang bukti. Itu bukan barang bukti, kembali lagi. Yang dilakukan penjelasan oleh ahli MNUH pada saat itu bukanlah barang bukti yang disita. Oleh karena itu adalah kepemilikan Pak Nuh, bukan lagi kepemilikan pengadilan. Itu jadinya. Tapi itu masuk ke dalam keterangan ahli karena dia sudah menyampaikan keterangan itu di persidangan dengan melakukan analisa sebelumnya dan itu didapatkan dari berita acara dan sudah didapatkan juga dari flash disk yang disita secara resmi. Itu kuncinya. Flash disk disita secara resmi, ada juga hard disk eksternal yang disita secara resmi, itu data-datanya diambil, semuanya sah. Sudah ada berita acara penyitaan, sudah ada penetapan pengadilan untuk penyitaan. Itulah yang resminya yang mulia. Sementara keterangan ahli yang disampaikan di persidangan itu adalah miliknya. Yang mulia, kalau izinkan kami menanggapi sedikit. Kalau memang itu tidak milik pengadilan, maka saya setuju kalau memang itu tidak bisa dipakai sebagai keterangan ahli lagi di sini. Kalau bukan itu saya setuju ya, saya boleh. bukan karena biar bagaimanapun semua keterangan ahli yang disampaikan di sini itu milik pengadilan. Yang diucapkan dengan lisan, yang dipresentasikan dengan alat yang sudah terekam di sini tapi hanya dibawa pulang, bagaimana? Bagaimana kita melihat, bagaimana pengadilan melihat gambar itu kalau itu dibawa pulang? Apa hanya keterangan saja? Yang ditampilkan oleh ahli ini kan ada gambar, ada penjelasan dengan alat. Tapi kalau flash-nya dibawa pulang, hanya keteranganlah yang menjadi catatan pengadilan, gambarnya kemana? Izin yang mulia. Jadi dari perspektif, benar, kan saya kasih waktu panjang. Dari perspektif manapun menurut saya, apa yang disampaikan di muka sidang ini, definitely itu adalah milik pengadilan dan pengadilan berwenang memerintahkan apa saja dengan itu. Terima kasih. Ada. Terima kasih yang mulia. Pada prinsipnya kami setuju untuk diuji sama file yang sama, resource file yang sama, silakan diuji sama ahli PH. Nggak ada masalah bagi kita. Kita ngomong pembuktian material. Kalau misalnya ahli PH bilang bahwasanya di situ ada jaringan nenek mak lampir, tadi disebutkan di sana, dan kita kan nanti diuji tidak ada, kita bisa pastikan siapa yang bersalah, siapa yang berbohong, siapa yang memberikan, sudut pandangnya berbeda. Silakan, tidak ada masalah bagi kita. Namun apple to apple ada 3, tadi saya bilang, source file yang sama, tools yang sama, SOP yang sama.
Source file yang sama, tool berbeda, SOP yang berbeda, kita lihat mana yang lebih bagus. Silakan, tidak ada masalah. Yang jelas source file yang sama, software yang sama, software, makanya dalam dunia digital forensik ada namanya standarisasi software. Itu diatur sama NIST, National Institute of Standard Technology di Amerika Serikat. Mereka akan mengatur tidak semua software bisa menjadi digital forensik tools. Ada standarisasi. Kalau misalnya seorang developer bikin kemudian bilang ini software saya, seorang developer bikin, tidak bisa. Ada namanya uji Dober di Amerika Serikat yang menguji apakah satu software itu bisa diterima sebagai pembuktian. Tidak sembarang. Terus terang yang mulia, banyak software sampah dalam dunia digital forensik asal bikin. Oleh karena itu NIST mencoba menstandarisasi. Oke, tidak ada masalah. Kita pakai software A, mereka pakai software B, kita uji. Sama-sama di persidangan, ditonton sama masyarakat Indonesia, kita lihat software mana yang terbaik. Tidak ada masalah. Nah, makanya kan, mohon izin menyampaikan lagi, software kita digunakan oleh penegak hukum hampir seluruh dunia. FBI, AFP, Eropa Barat, UK, semuanya menggunakan. Tidak ada masalah. Kita lihat. Ya, makanya Mungkin ahli kita mungkin ada memberikan pendapat. Terima kasih Yang Mulia. Perihal distorsi dalam dunia image dan video processing itu tidak mengindikasikan adanya konsistensi dari pergerakan-pergerakan yang kita indikasikan. Kita memiliki 4 bahan pembanding dan memiliki konsistensi pergerakan yang menjadi indikasi tempering. 1. Yang kedua, flash disk yang ada di tangan saksi ahli itu telah dibawa pulang. Apapun yang dilakukannya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, konsistensi yang kami dapatkan dari berbagai sumber itu sudah menjadi indikasi kuat adanya tempering. Terima kasih. Saya mau menambahkan yang mulia tentang source file. Kalau ahli merasa menjadi ahli digital forensik, harusnya tahu namanya timestamp analysis. Credited dan modified date sama, itu menunjukkan bahwa that's new file, hasil extraction. Dan itu dipegang sama teman-teman JPU. Silakan, gak ada masalah. Kenapa harus takut? Katanya mau pembuktian materi itu. Why not? Saya ada jalan keluar yang mulia. Mungkin sebagai usulan. Apa yang diperiksa ahli ini kan berasal dari flashdisk dan juga kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Karena kan tidak disita juga, tidak diambil secara pengambilan. Ya, jadi berarti kita komit yang diperiksa oleh ahli itu pun kita nggak tahu asal usulnya. Nah, jadi sekarang, artinya kalau debator yang mengaku dan sebagainya kan kita juga nggak tahu. Sekarang kita sudah punya bukti yang ditayangkan oleh Kompas TV, yang boleh kita hadirkan mereka juga di sini. Oh, pasti mereka juga tidak berrekayasa. Tak mungkin Kompas TV berrekayasa. Jadi, oke, biarlah itu dengan tetap dengan keterangan dia, dengan flash dia, tapi izinkan juga orang ini juga sudah membuktikan dengan 4 tadi itu, dianggap juga sebagai sumber yang sama. Jadi, biarlah majelis nanti menilai. Artinya bukti yang sumbernya itu juga kita tidak tahu asal usulnya dia punya flash di situ. Ini justru kita tahu bersumber dari dia punya. Kan begitu? Lebih valid kita punya karena sumbernya adalah dari dia punya. Sedangkan yang dia punya kita tidak tahu sumbernya dari mana karena tidak ada berita acara pengambilannya dan tidak ada case-nya. Jadi kalau begitu biarkan saja yang mulia memutuskan, tapi dengan catatan dianggap sumbernya itu sama validitasnya, biar yang mulia yang menilai. Itu jangan keluar. Ini jadi bagaimana? Kan saya pada tadi kan sudah sejak awal kita sampaikan agar supaya tidak terjadi konfrontasi antara satu ahli dengan yang lain. Karena kedua-duanya kita hormati pendapatnya. Masalah nanti putusan seperti apa majelis yang menyimpulkan. Sehingga apabila kita diberikan disetujui oleh kedua belah pihak bahwa yang dianggap orisinil barang bukti yang ada pada jaksa karena sifatnya adalah teknologi, apakah sekiranya ada flash disk baru dikopikan dari jaksa bagaimana? Ya, Bapak, silakan aja, tidak ada masalah. ya, sehingga barang bukti yang ada pada jaksa tidak akan berubah.
Ya. Yang mulia, saya sepakat. Yang mulia, source file-nya yang utuh. Tadi karena yang mau kita analisa kan apa yang dilakukan ahli ini. Oh, berarti yang dikendaki. Iya, karena dia membuat zooming, membuat suatu teknik-teknik sendiri sehingga seakan-akan ada percepatan tangan-tangan ambil ini loh yang mulia. Iya. Jadi itu yang mau kita analisis bahwa itu nggak benar, tidak sesuai dengan prosedur menurut ahli ini. Iya, artinya kan begini, bahwa ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu menganalisa rekaman CCTV itu kan berdasarkan perintah penyidik, ya kan? Perintah penyidik, ya kan? Dia tidak mengjuming-juming sendiri, tapi kan menganalisa berdasarkan perintah penyidik, ya kan? Sehingga apabila disetujui seperti saya katakan, pasti yang ada pada penuntut umum dikopi untuk dianalisa oleh ahli yang dari penasihat hukum dengan hak juming-juming juga. Artinya kan begitu. Supaya seimbang. Jadi yang mulia maksud kita ini kan yang di sana kan asli, nggak ada perbuatan apa-apa di sana yang mulia, ya kan? Sekarang ahli ini membuat juming-juming sehingga kan diberitakan selama ini seakan-akan ada garuk-garuk dan macam-macam. Yang kita ingin analisa yaitu yang mulia, bahwa yang dilakukan ahli ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi yang mau kita periksa itu dia punya yang mulia. Itu sebabnya saya katakan tadi. Kalau memang tidak bisa disepakati seperti itu, saya sudah kasih jalan keluar yang mulia. Biarlah dia dengan keahlian dia sudah menjuming-juming, biarlah ahli ini dengan keahliannya menjuming-juming. Nanti yang mulia memilihkan penilaian. Tapi dengan catatan samalah dianggap sumbernya itu terserah. Saya kira itu paling jalan keluar yang terbaik. Keputusan kepada yang mulia, silakan. Kami sudah mengerti. Saya menandaskan yang disampaikan Ketua Majelis tadi. Sepertinya itu yang lebih elegan. Jadi ahli waktu itu kan mendapatkan juga dari CCTV yang asli dari Olivier lewat penyidik atau jaksa. Sekarang sudah di JPO. Ya. Lalu ahli ini sudah memberikan juming-juming istilah tadi di persidangan, ya toh? Nah, kita sudah mendengar dan melihat bagaimana hasil analisis saudara lewat CCTV asli. Nah, sekarang saudara juga pun dari ahli penasihat hukum bisa ditransferkan oleh jaksa asli itu, silahkan dilakukan zoom. Bagaimana? Loh, bukan. Jadi asli diambil dari jaksa sekarang. Nanti bagaimana saudara mengambil analisis, melakukan zoom lagi, nanti kamilah majelis yang akan menilai yang mana yang pas. Apakah yang menurut ahli daripada jaksa atau ahli yang dari penasihat hukum. Dan masyarakat juga nanti akan dapat menilai ya, yang mana yang direkayasa di sana. Kita kan sudah melihat hasilnya dari sana. Saya sepakat. Tidak ada masalah bagi kita, sosial yang sama, bukti sama pihak, ahli pihak tidak ada masalah. Kita ngomong saintifik. Di sini saintifik kita ngomong, tidak ada masalah. Begini. Kalau saintifik, yang saya tahu kalau saintifik, dimanapun bukti itu dikasih tidak akan ada yang takut, dikasih aja, ya kan? Tapi begini saya sampaikan. Jangan pada seorang itu nanti keaslian dia itulah keterangan dia, itulah Bukan pendapat yang dia. mulia. Bukan pendapat dia lagi yang berbeda tidak apa-apa. Bukan. Dia kan membuat suatu analisa berdasarkan bukti dari penuntut umum. Apa yang dilakukannya ini, juming-juming tadi itu yang mulia, itu kita membuktikan bahwa ini tidak tepat. Jadi untuk bisa membuktikan itu tidak tepat, maka yang diperiksa adalah tentu yang dilakukannya itu. Ya, itu namanya konfrontir itu. Seperti saya katakan awal persidangan, tidak perlu dikonfrontir antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. Ya, kalau demikian halnya, dengar penasihat hukum dan belum tentu juga kami percaya apa juming-jumingnya dia. Jadi coba aja buat lagi juming-jumingnya. Ya. Saya mau tanya, bisa konsultasi dulu dengan ahli. Ahli bagaimana?
Apakah punya waktu cukup untuk bisa menganalisis itu dalam ini, karena mereka itu kan berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, kita perlu waktu, Bapak Hakim, untuk menganalisa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh saksi ahli di sini, di mana saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar menggunakan filter gamma saja yang seperti tertera dalam BAP, hanya menggunakan filter gamma lalu melakukan penceritaan visual. Jadi jikapun kami diberikan akses terhadap alat bukti, kami juga butuh waktu untuk melakukan hal yang sama. Karena pemrosesan video itu... Baik, breaking news, sidang kasus kopi bersianida akan segera kembali sesaat lagi. Usai jeda azan maghrib, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.